Selamat malam, Ibu dan Bapak dosen. Hari ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil review jurnal UTS kami terkait dengan materi forecasting exchange rate. Baik, jadi untuk bab satunya ini terkait dengan isu salah satu faktor yang membantu sektor pertanian memiliki kontribusi yang tinggi terhadap PDRB, yakni upaya maksimal petani dalam mengolah lahan pertaniannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memperhatikan hubungan timbal balik antara kesejahteraan petani dengan produksi pertanian menggunakan forecast exchange rate untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dan dinyatakan dalam persentase. Lalu untuk menurut Devisna dan Major, peramalan forecast exchange rate ini untuk periode yang akan datang dapat dilakukan dengan memanfaatkan data historis forecast exchange rate. Rahmat menyatakan bahwa pada suatu wilayah tertentu, nilai forecast exchange rate cenderung berkorelasi dengan forecast exchange rate lain dari sektor pertanian yang berbeda. Hal ini dikarenakan harga panen untuk masing-masing sektor berkaitan dengan yang lainnya. Dua penjelasan sebelumnya cukup kuat untuk dijadikan acuan bahwa metode vector time series dapat digunakan untuk meramalkan nilai forecast exchange rate. Selain itu, berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini juga akan mengkaji model vektor integrated moving average atau VIMA untuk meramalkan forecast exchange rate sektor pertanian padi dan palawija, hortikultura, dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk menguji keakuratan peramalan akan digunakan nilai MAP. Lalu alasan penelitian kami tujuannya ingin memahami dan memberikan bantuan kepada sektor pertanian agar memiliki kontribusi yang tinggi terhadap PDRB. Next. Untuk selanjutnya, bab 2 ada dua teori yang digunakan. Yang pertama adalah Mean Absolute Percentage Error atau yang disebut MAP atau MAPE. Nah, MAP ini merupakan statistik tentang akurasi perkiraan atau prediksi pada metode peramalan. Nah, pengukuran dengan menggunakan MAP sendiri dapat digunakan oleh masyarakat secara luas. Dan karena MAP sendiri juga mudah dipahami dan diterapkan dalam memprediksi akurasi peramalan. MAP memberikan informasi seberapa besar kesalahan peramalan dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari seri tersebut. Semakin kecil persentase kesalahan atau percentage error pada MAP, maka semakin akurat hasil peramalan tersebut. Nah, cara menghitung MAP sendiri adalah dengan melakukan penjumlahan secara keseluruhan dengan terlebih dahulu untuk melakukan pengurangan nilai data aktual dengan data peramalan, kemudian membaginya dengan dua aktual yang digunakan sebagai nilai absolut dan dikalikan dengan 100 kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Yang dimaksud absolut di sini adalah nilainya apabila negatif tetap bernilai positif. Nah, di sini juga tercantum rumusnya yang memiliki keterangan AT adalah aktual permintaan ke T, FT adalah hasil peramalan ke T, N besarnya data peramalan, di mana terdapat simbol absolut pada rumus MAP menunjukkan bahwa nilai negatif hasil perhitungan akan tetap bernilai positif. Next. Nah, untuk teori yang kedua itu adalah ARIMA atau VIMA, yaitu Auto Regressive Integrated Moving Average. Nah, VIMA sendiri adalah model yang secara penuh mengabaikan independen variabel dalam membuat peramalan. Nah, VIMA ini menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang lebih akurat. Nah, VIMA ini juga cocok untuk observasi dalam time series atau deret waktu secara statistik dari hubungan satu sama dengan yang lainnya secara dependen. Next. Oke, berikutnya akan saya lanjutkan. Berikutnya ada metodologi penelitian.
Metode yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian ramalan. Caranya dengan evaluasi dan membandingkan nilai mata uang yang sebenarnya dengan nilai yang diprediksi oleh metode peramalan. Agar konkret, perbandingan ini harus dilakukan selama beberapa periode. Next. Nah, yang pertama, lalu yang kedua, variabel dan definisi operasional. Variabel ini dikemukakan oleh Trimono, Abdullah Sonhaji, Putreweni, dan Mukayar. Prediksi ini melengkapi satu sama lain dan telah terbukti dapat membantu dalam menjelaskan perkembangan terbaru. Mereka juga dapat membantu tentang bahayanya prediksi lebih lanjut. Next. Bagian C, populasi, karakteristik populasi, dan sampel. Oke, menurut Desvina dan Major, pada tahun 2018, peramalan FAIR ini untuk periode yang akan datang dapat dilakukan dengan memanfaatkan data historis FAIR. Rahmat menyatakan bahwa pada suatu wilayah tertentu, nilai FAIR ini cenderung berkolerasi dengan FAIR lain dari sektor pertanian yang berbeda. Hal ini dikarenakan harga panen untuk masing-masing sektor berkaitan dengan yang lainnya. Dua penjelasan sebelumnya cukup kuat untuk dijadikan acuan bahwa metode vector time series dapat digunakan untuk meramalkan nilai FAIR. Next. Oke, untuk menurut Desvina dan Major pada peramalan FAIR ini, untuk periode yang akan datang dapat dilakukan dengan memanfaatkan data historis FAIR. Lalu nilai FAIR cenderung berkolerasi. Hal ini dikarenakan harga panen untuk masing-masing sektor berkaitan dengan yang lainnya. Dua penjelasan sebelumnya cukup kuat untuk dijadikan acuan bahwa metode vector time series dapat digunakan untuk meramalkan nilai FAIR. Next. Penulis menyimpulkan bahwa model terbaik untuk pemodelan dan peramalan nilai FAIR sektor pertanian padi dan palawija, hortikultura, dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2017 adalah FIMA. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya bab 4 yaitu hasil penelitian ini. Jadi penelitian ini menganalisis data nilai FAIR sektor pertanian padi dan palawija, hortikultura, dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah dari Januari 2011 hingga Desember 2017. Nah, data tersebut dibagi menjadi data sampel yang digunakan sebagai data training dan sampel dari Juli 2017 hingga Desember 2017 yang digunakan untuk menguji akurasi prediksi. Nah, jadi ini gambarnya untuk ini plot dari for exchange rate value ini. Nah, berdasarkan dari gambar ini, plot time series terlihat bahwa nilai FAIR cukup fluktuatif. Sebagai catatan, pada bulan September 2015 hingga Januari 2016, nilai FAIR mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut terjadi gagal panen. Nah, untuk bab 5 konklusi, model terbaik untuk pemodelan dan peramalan nilai FAIR sektor pertanian padi dan palawija, hortikultura, dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 adalah FIMA 2,1 model dengan pada gambar ini Z1 sama dengan Z1 min 1 plus A 1 dikurangi 0,958 A1 min 1 plus 0,43 IA 2 min 1 kurangi 0,179 3 min 1 dan sampai seterusnya. Nah, jadi berdasarkan dari ini dengan menggunakan AP ini hasil uji akurasi ramalan kurang dari 10% itu membuktikan bahwa FIMA 2,1 ini memiliki akurasi yang tinggi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.